Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita berkumpul di hadapan Tuhan untuk mempertimbangkan pentingnya berpartisipasi dalam proses pemilihan umum. Pemilihan umum bukan hanya sekedar kewajiban sipil, tetapi juga sebuah tanggung jawab moral bagi setiap warga negara, khususnya bagi kita yang percaya kepada Kristus. Pemilihan umum adalah kesempatan bagi kita untuk turut serta dalam menentukan pemimpin-pemimpin yang akan memimpin bangsa ini. Namun di tengah keberagaman pandangan politik dan serbuan informasi yang tidak terelakkan, kita perlu mengarahkan pandangan kita pada firman Tuhan agar kita tetap membuat keputusan yang bijaksana. Dalam Mazmur 33 ayat 12, kita diperingatkan bahwa berbahagialah bangsa yang Allah adalah Tuhan mereka, orang yang dipilihnya menjadi miliknya. Firman ini mengajarkan bahwa pentingnya sebuah bangsa memiliki fondasi yang diletakkan di atas prinsip-prinsip kebenaran dan kasih yang terkandung dalam firman Tuhan. Juga dalam kitab Amsal, pasal 29 ayat 2, kita diajari bahwa jika orang-orang saleh banyak, bangsa menjadi besar kemuliaannya. Tetapi jika orang fasik memerintah, bangsa hancur. Ini mengingatkan kita bahwa pemilihan pemimpin yang saleh sangat penting untuk kesejahteraan dan kemajuan suatu bangsa. Saudara-saudara, ketika kita memilih pemimpin dalam pemilihan umum, kita harus mempertimbangkan nilai-nilai yang diperintahkan oleh Tuhan. Kita harus mencari pemimpin yang tidak hanya berbicara tentang kebenaran, tetapi juga hidup sesuai dengan prinsip-prinsip yang mereka katakan. Namun demikian, kita juga diingatkan dalam kitab Roma 13 ayat 1 bahwa setiap orang harus menundukkan diri kepada penguasa yang diangkatnya. Sebab tidak ada penguasa yang tidak diangkat oleh Allah. Penguasa-penguasa yang ada ditetapkan oleh Allah. Karena itu, ketika kita memilih, kita juga harus menghormati otoritas yang diberikan oleh Allah. Saudara-saudara, mari kita berdoa bahwa Allah memberikan hikmat kepada kita dalam proses pemilihan umum ini. Marilah kita bertindak dengan kebijaksanaan dan tanggung jawab. Tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan bangsa, terlebih untuk kepentingan kemuliaan Allah. Sebagai kesimpulan, marilah kita ingatkan diri kita sendiri dengan kata-kata Rasul Paulus dalam 1 Timotius 2 ayat 1-2. Sebab itu aku menasihatkan, supaya lebih dahulu daripada segala sesuatu yang disembah dan dipanjatkan doa-doa, permohonan-permohonan, syafaat-syafaat, dan ucapan-ucapan syukur untuk semua orang, bagi raja-raja dan semua orang yang mempunyai kedudukan, supaya kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kepatutan. Kiranya pesan ini menguatkan dan membimbing kita semua dalam menghadapi proses pemilihan umum. Marilah kita hidup dalam taat kepada Tuhan, kepada firman Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita, termasuk dalam tanggung jawab kita sebagai warga negara. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dan baiklah saudara-saudara, kita akan berdoa dalam konteks pemilihan umum. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Bijaksana, kami bersyukur kepadamu atas segala berkat dan anugerah yang Engkau limpahkan kepada kami. Hari ini kami datang di hadapan-Mu ketika kami akan menghadapi proses pemilihan umum. Kami memohon ya Tuhan, agar Engkau menuntun dan memberkati kami dalam setiap langkah yang kami ambil. Berkatilah kami dengan hikmat-Mu ya Tuhan, agar kami dapat memilih dengan bijaksana sesuai dengan kehendak-Mu.
Bimbinglah pikiran kami untuk memahami dan memilih pemimpin yang memiliki integritas, kebijaksanaan, dan kesetiaan kepadamu. Berilah kami pandangan yang jernih untuk membedakan antara yang benar dan yang salah. Ya Tuhan, Engkau adalah Raja segala raja dan penguasa atas segala penguasa. Kami berserah kepada kehendak-Mu, mengakui bahwa segala sesuatu terjadi menurut rencana-Mu yang sempurna. Biarkanlah pemimpin yang terpilih menjadi alat-Mu untuk melayani dengan keadilan, kebenaran, dan kasih. Kami juga memohon ya Tuhan, agar Engkau memberikan damai dan persatuan kepada bangsa kami di tengah perbedaan dan perselisihan politik. Biarlah cinta, kasih, dan toleransi mengatasi perbedaan pendapat, sehingga kami dapat bersatu dalam membangun bangsa ini menjadi lebih baik. Kami menyerahkan segala sesuatu di tangan-Mu ya Tuhan, dan memohon agar Engkau memberkati proses pemilihan umum ini dengan kedamaian dan keadilan. Jadikanlah kami instrumen perdamaian dan kebaikan di dalam bangsa ini. Semua doa ini kami naikkan dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.